katakan. Lin Tian tenang di permukaan, tetapi dia ingin tahu tentang apa itu. Dia dapat memimpin penatua dan patriark untuk melihat dirinya seolah-olah mereka melihat harta karun. Zichang berkata sambil berjalan, setiap 1000 tahun, patriark dan tetua klan laut terpencil kita harus pergi ke suatu tempat untuk beribadah, tetapi ada banyak serangga beracun dan hujan laut di tempat itu. Jika tidak ada cukup sarana, banyak orang akan mati di dalamnya. Setiap 1000 tahun? Sembah? Ya, tempat ini adalah tanah suci nenek moyang kita. Selama Anda mengunjunginya, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda selamanya. Misalnya, banyak lansia telah beralih dari 5 juta jalan napas menjadi 10 juta jalan napas secara langsung. Lin Tianhu bertanya, berapa lama? Ya, tetapi dalam ratusan tahun terakhir, semakin banyak serangga beracun dan hujan laut di tempat itu. Jika Anda ingin lewat, Anda harus memiliki cukup pil dan rune. Tapi pil dan rune langka di laut liar dan bahkan di seluruh gunung. Penatua ungu menjelaskan. Lin Tian tiba-tiba bertanya-tanya tempat apa ini, yang bisa membuat jalan napas orang membaik, dan itu sangat berbahaya. Jadi dalam 5 hari ini, kamu harus mendapatkan jimat yang lebih defensif dan ditingkatkan, dan kemudian menyisihkan lebih banyak untuk setiap tetua. Bagaimana dengan itu? Penatua ungu menatap Lin Tian, tolong. Lin Tianen berkata, oke, saya akan kembali untuk bersiap. Penatua ungu sangat senang. Datanglah padaku jika kamu butuh sesuatu. Bagus. Ayo kembali ke aula tetua. Penatua ungu itu selesai berkata, bawa Lin Tian kembali ke aula penatua, lalu atur ruang rahasia terbaik untuk Lin Tian. Tidak hanya itu, tetapi juga menyiapkan setumpuk bahan untuk Lin Tian. Ketika Lin Tian tiba di ruang rahasia, dia tidak segera menggambar, tetapi memikirkan tentang apa itu tanah suci. Jadi dia mengeluarkan jimat segel dan bertanya kepada Tuan Baodian. Tuan Baodian hanyalah seorang tuan kuil, bukan seorang penatua. Dia tidak mengetahuinya sama sekali. Lin Tian harus menyerah. Sepertinya hanya para tetua yang berhak tahu. Kemudian Lin Tian mulai menggambar. Orang-orang yang menunggu di aula serba-serbi belum melihat Lin Tian kembali, dan mereka mulai khawatir. Apakah menurutmu Tuan Kuil akan melupakan kita? Tikus itu sedikit tertekan. Pria gemuk tidak berdaya jauh lebih banyak, masih berpikir dia membawa kita untuk mendapatkan penghasilan, tetapi sekarang menghilang. Pria pendek itu menghela nafas, dia telah menjadi penatua, dan pasti akan pergi ke aula penatua nanti. Melihat ketiga orang ini, Liang 11 bercanda, ada apa? Jangan menyerah padanya. Ketiga orang itu secara alami tidak menyerah dan berharap mereka bisa menjadi adik laki-laki Lin Tian sepanjang hidup mereka, jadi mereka melihat Liang 11 dan memintanya untuk menanyakan situasinya. Liang 11 ingin pergi, tetapi Luo Hai berkata, dia memang ada di aula presbiterian, dan dalam 5 hari, masih ada yang harus dilakukan, jadi dia tidak akan kembali untuk saat ini. Bagaimana Anda tahu? Liang 11 menatap Luo Hai dengan rasa ingin tahu, sementara ketiga lainnya menatapnya dengan aneh. Luo Hai baru saja diberitahu oleh Lin Tiangang melalui segel roh, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk berbicara, dan dia berkata secara alami ketika dia memiliki kesempatan saat ini. Tapi itu rahasianya dan rahasia Lin Tian. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa Lin Tian memberitahu dirinya sendiri dengan cara ini, jadi dia berkata dengan canggung, saya kira. Bisakah kamu menebak selama 5 hari? Apakah Anda pikir saya bodoh? Liang 11 tidak percaya, tetapi Luo Hai harus berkata, catatan lulus, dia menggunakan catatan lulus. Ketika mereka mendengar catatan itu, mereka mempercayainya, sementara Lengxi meminta tuannya untuk memastikannya. Ketika Liang 11 datang ke aula tetua dan menemukan tuannya di aula, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, bagaimana dengan pria itu? Dia membantu klan menggambar. Penatua ungu menjawab langsung, dan Liang 11 ragu, dia akan pergi bekerja dalam 5 hari. Bagaimana Anda tahu? Penatua ungu memandang Liangxi dengan aneh, dan Liangxi mengatakan bahwa Luo Hai menerima catatan itu. Penatua ungu berkata dengan suara, ya, tapi itu rahasia. Bahkan jika Anda, saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Rahasia apa? 11 yang dingin ragu, dan tetua ungu menggelengkan kepalanya, tidak bisa mengatakannya. Tuan, Anda bisa memberitahu saya. 11 yang keren centil, tetapi penatua ungu masih bersikeras, kamu kembali. Setelah itu, tetua ungu kembali ke istana, tetapi Liang 11 tidak bertanya dengan jelas. Secara alami, dia tidak mau, jadi dia menemukan ayahnya, tetapi dia tidak tahu apa-apa. 11 yang keren ini harus kembali ke aula serba-serbi dan melihat Luo Hai itu dan berkata dengan muram, anak itu, apakah kamu memberitahumu ada apa? Luo Hai menggelengkan kepalanya, tetapi Lengxi hanya bisa menghela nafas, sepertinya kita hanya bisa menunggu dia kembali. Dengan cara ini, orang-orang menunggu berhari-hari di aula serba-serbi, dan tidak ada hari untuk Lin Tian. Orang-orang ini menjadi sangat membosankan. Sebaliknya, Lin Tian menggambar banyak dalam 5 hari, sampai hari ketika dia dipanggil, ratusan tetua berkumpul di aula tetua. Beberapa dari penatua ini biasanya bertanggung jawab atas urusan, beberapa biasanya ditutup, dan banyak dari mereka lebih dari 10 juta jalan napas.
Namun meski begitu, orang-orang ini masih ingin pergi ke tempat itu untuk memperkuat diri, dan sang patriark berdiri di sana dan tidak berbicara, tetapi penatua Xuan Hei berkata, "Semuanya, ini adalah tetua baru kita, yang juga ahli menggambar simbol." Orang-orang telah mendengarnya sejak lama, dan kemudian mereka menunjukkan kebaikan mereka kepada Lin Tianxi. Jelas, mereka ingin mendapatkan rune dari Lin Tian. Namun, Xuan Hei yang lebih tua menatap Lin Tian dan bertanya sambil tersenyum, "Saya tidak tahu simbol apa yang Anda gambar." Lin Tian mengeluarkan simbol satu persatu dan berkata, "Dalam 5 hari, saya menggambar sekitar 1000. 1000? Ini banyak untuk semua orang. Bagaimanapun, itu selesai dalam 5 hari. Menurut Lin Tian, jika rata-rata, setiap orang akan memiliki sekitar 10. Tapi Tuan Xuan Hei dengan senang hati membawa jimat ini ke Patriark dan bertanya sambil tersenyum, "Patriark, lihat." Sang Patriark melihat rune dan sainit dengan kepuasan dan senyum, "Sekarang semua orang mengambil 3 dulu, dan saya akan menyimpan sisanya, menunggu tanah suci, dan membagikannya kepada orang yang berbeda sesuai dengan situasinya." "Iya." Semua orang berkata serempak. Sang Patriark sangat puas mengirim 3 salinan kepada setiap orang, dan kemudian berkata, "Sekarang kita akan melaut dengan perahu, apakah Anda siap?" "Baiklah." Semuanya penuh semangat juang, dan berkat dari Patriark membawa mereka keluar pulau dari jalan rahasia ke dermaga. Saat ini gelap, jadi tidak mungkin melihat kapal dari kejauhan. Baru setelah mereka mencapai ujung dermaga, mereka melihat dengan jelas bahwa itu adalah kapal besar, dan ada tukang perahu di dalamnya. Sang Patriark meminta sesepuh untuk segera mengatur orang untuk naik ke kapal, dan juga mengatur Lin Tian dan dia di atas, sementara yang lain berada di kabin bawah. Pada saat ini, di tingkat atas, selain Lin Tian, Patriark, Penatua Agung Xuan Hei, dan Penatua Ungu. Butuh 1 malam untuk sampai ke Tanah Suci. "Masih bisakah kamu menggambar simbol malam ini?" Sang Patriark sangat menantikan untuk melihat Lin Tian. Penatua Zi mengerutkan kening. "Tuan, dia telah melukis selama 5 hari. Apakah Anda ingin istirahat?" "Jika tidak, jika Tanah Suci dalam kesulitan dan tidak dapat mengimbangi kekuatan fisiknya, itu akan sangat merepotkan." Sang Patriark berpikir itu masuk akal, jadi dia tersenyum dan berkata, "Oke, istirahatlah malam ini. Ketika kamu tiba di Tanah Suci besok, kamu akan selalu berada di sisiku." "Oke." Lin Tian tidak memiliki terlalu banyak ekspresi, tetapi menjawab langsung. Setelah Patriark memberi tanda kepada Xuan Hei, mereka pergi ke buritan perahu dan memastikan bahwa orang-orang di perahu tidak dapat mendengar mereka. Kemudian Patriark bertanya, "Apa pendapatmu tentang bocah ini?" Ketika Tuan Xuan Hei mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan, saya telah belajar bahwa bocah ini tidak hanya dapat menggambar simbol, tetapi juga mengubah jalan napas." "Perubahan jalan napas?" Sang Patriark terkejut dan berkata, "Baru-baru ini, banyak orang telah melihatnya menggunakannya." Mata Patriark berbinar dengan cahaya aneh. Dikatakan bahwa jalan napas telah berubah. Tingkat pertama telah meningkat 2 kali lipat, tingkat kedua telah 4 kali lipat, dan itu akan menjadi semakin mengerikan nanti. Dia 16 kali. Mata Tuan Xuan Hei penuh dengan kegembiraan, dan hati sang Patriark siap untuk bergerak. Jika dia tidak tahu cara menggambar simbol, saya benar-benar ingin dia membalikkan jalan napas. Sederhana saja. Jika Anda memintanya untuk minum pil nanti, maka dia akan berada di bawah kendali Patriark, bukan? Tuan Xuan Hei tertawa. Jika Anda tidak mengatakannya, saya hampir lupa minum pil seperti itu. Sang Patriark sangat senang, dan Tuan Xuan Hei berkata sambil tersenyum, "Saya akan mengganggu Penatua Ungu, dan kemudian membiarkan anak itu datang ke sini. Anda mengambil kesempatan untuk membiarkan dia minum pil." "Bagus." Di mata tuannya, ada racun, dan Tuan Xuan Hei membenturkan pantatnya ke lantai pertama kabin. "Dengarkan saja cara khusyuk Guru Xuan Hei, anak kecil, Tuhan sangat menghargaimu. Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Kamu bisa pergi ke sana." "Bagus." Lin Tian ramah, tetapi Lin Tian tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, tetapi ketika dia tidak takut, Lin Tian pergi ke buritan. "Cara indah tetua ungu itu, untuk apa Patriark mencarinya? Aku yakin mungkin untuk menghargainya dan menerimanya sebagai magang." Tuan Xuan Hei tersenyum dan berkata, "Elder Ungu, saya tidak terlalu memikirkannya." Tuan Xuan Hei tertawa di dalam hatinya. "Sekarang saya telah mencapai hutan di buritan. Melihat laut yang gelap dan dek buritan yang kosong, saya bertanya-tanya, apa yang ingin Anda lakukan dengan saya, Tuan?" Sang Patriark tersenyum dan berkata, "Kemarilah, saya ingin berbicara dengan Anda." Lin Tian berkata, "Ada pil di sini yang bisa membuatmu tak terkalahkan dari semua jenis racun. Ya, gunakanlah. Ketika kamu datang ke Tanah Suci, kamu tidak akan takut dengan racun-racun itu." Sang Patriark menertawakan Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa sulit untuk menemukan orang-orang dari aliansi Tiangu jika mereka berselisih saat ini, jadi dia hanya meminum pil dan meminumnya. "Di mana ramuan ini?" "Itu hanya ramuan racun." Lin Tian merasa ramuan itu tiba-tiba panas. Tapi untungnya, racun itu diserap oleh Dewa Reinkarnasi, dan tidak ada yang tersisa, tetapi
Tetapi sang patriark tertawa, bagaimana perasaanmu, apakah di dalam panas? Apa ini? Lin Tian berpura-pura ketakutan, dan sang patriark tertawa, ini disebut pil pembakaran api, dan suhu di tubuhnya akan naik sedikit setiap hari. Dalam 10 hari, jika tidak ada penawarnya, dia akan mati. Lin Tianjing berkata, mengapa kamu melakukan ini padaku? Saya mendengar bahwa Anda memiliki perubahan jalan napas. Saya ingin Anda menyerahkannya, oke? Sang patriark tidak tersenyum. Lin Tian berpura-pura sedang terburu-buru. Aku tidak menyangka kamu menjadi penjahat seperti itu, Tuhan. Wah, jangan ribut. Kita bisa bekerja sama satu sama lain. Bagaimanapun, praktik jalan napas akan berubah di masa depan. Saya butuh bimbingan Anda. Sang patriark menertawakan Lin Tian dan memutuskan untuk makan yang sama. Lin Tian berpura-pura tidak berdaya. Baiklah, aku akan menyampaikannya padamu. Sang patriark sangat senang. Ya, di masa depan, aku akan menjadi tuanmu di depan orang lain, dan secara pribadi, kamu akan menjadi setengah dari tuanku. Wajah Lin Tian tanpa cinta, dan sang patriark sangat menyukainya. Jangan khawatir, setiap 10 hari, aku akan memberimu penawar racun untuk menurunkan suhu tubuhmu. Terima kasih banyak. Lin Tian berpura-pura berterima kasih padanya, dan patriark berkata sambil tersenyum, ayo, beri aku perubahan jalan napas. Aku mengingat semuanya dalam pikiranku dan hanya bisa menyampaikannya padamu sedikit. Oh, apakah itu? Baris itu, Anda mengejari saya melihat apakah saya bisa belajar dengan cepat. Kata patriark sambil tersenyum. Lin Tian bertanya-tanya, ketika saya mempelajari ini, saya butuh ratusan tahun untuk mempelajari langkah pertama. Ratusan tahun? Itu tidak lama. Sang patriark berpikir bahwa Lin Tian akan mengajarinya sekaligus. Lin Tianen mulai mengajar patriark di sana, dan patriark juga sangat rajin. Menurut persyaratan Lin Tian, dia berlatih sedikit di sana. Namun, Lin Tianjiao, tentu saja, telah berubah. Ini sama sekali bukan perubahan jalan napas yang otentik, yang membuat patriark tidak mungkin belajar. Tetapi patriark berpikir bahwa pil racun Lin Tianzong tidak bisa salah pada dirinya sendiri, jadi dia sangat lega. Dengan cara ini, suatu malam kemudian, kapal tetap berada di luar sebuah pulau. Ada batu merah di seluruh pulau, dan bahkan pasirnya pun merah. Tidak hanya itu, ada awan hitam di seluruh pulau, dan ada banyak gas ajaib yang tersembunyi di awan ini. Setelah orang-orang turun di depan umum, mereka melihat awan gelap di udara dan mengerutkan kening satu persatu, bagaimana bisa lebih tebal dari sebelumnya. Bukankah itu lebih buruk dari 1000 tahun yang lalu? Sang patriark mengambil gambar dan membukanya. Ada banyak titik cahaya pada gambar. Lin Tian melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah peta laut tandus, dan titik cahaya itu mirip dengan beberapa pulau. Seseorang tiba-tiba berteriak, lihat, patriark, ada tempat di mana segelnya rusak. Sang patriark melihat ke salah satu poin dan mengerutkan kening, jika rusak, itu rusak. Dia hanya bisa kembali dan bertanya kepada murid pengawas. Lin Tian segera memikirkan satu hal, yaitu, yang disebut harta karun pulau-pulau itu adalah semacam segel, yang terkait dengan tanah suci di depannya. Karena salah satunya tidak sengaja rusak sendiri, titik-titik pada gambar ini kehilangan kilaunya. Tapi ini tidak mempengaruhi perasaan patriark, dengarkan saja dia melihat orang-orang, ambil jimat dan pil, jika Anda bertemu serangga beracun, gunakan pil pengusir serangga, jika hujan laut, kamu bisa membawanya, kamu tidak bisa menahannya, kamu bisa menggunakan jimat, tahu? Iya. Tuhan kemudian memandang Lin Tian dan berkata, ikuti aku, jangan terlalu jauh dariku. Iya. Semua orang tahu bahwa Lin Tian dapat menggambar jimat, jadi mereka dihargai oleh patriark. Karena itu, semua orang iri. Namun, Xuan Hei yang lebih tua terkekeh di dalam hatinya, bocah ini, kurasa aku menyesal meminum pil itu. Pada saat ini, sang patriark menyingkirkan peta dan mulai berjalan menuju pulau, dengan ratusan orang mengikuti dalam diam. Sekitar beberapa saat kemudian, semua orang memasuki hutan. Faktanya, pohon-pohon di hutan ini semuanya adalah batu dan batu merah. Mereka hanya terlihat seperti pohon, jadi mereka terlihat seperti bakau. Tapi kami sangat berhati-hati, karena hutan tampaknya sangat indah, tetapi ada bahaya di dalamnya. Benar saja, banyak semut tiba-tiba muncul di pohon, dan masing-masing dari mereka berkedip dengan api, terlihat sangat ganas. Di depan seorang penatua, ambil pil langsung, lempar ke tempat semut ini, boom. Pil itu meledak dan membunuh beberapa semut, tetapi semakin banyak semut muncul, jadi mereka harus menembak bersama. Setelah beberapa saat, saya membersihkan jalan, tetapi beberapa tetua mulai khawatir, ada begitu banyak serangga beracun pada awalnya. Jika mereka lebih dalam, mereka akan lebih berbahaya. Tidak peduli apakah itu berbahaya atau tidak, kita harus mengatasi serangga beracun ini jika kita ingin menjadi kuat. Tuan Kegelapan mendorong. Kerumunan itu mengangguk dan kemudian melanjutkan. Lin Tian tidak bisa membantu tetapi melihat Tetua Ungu dan bertanya, Tetua Ungu, mengapa kamu datang ke sini hanya sekali dalam 1000 tahun?
Setiap 1000 tahun, pulau itu akan muncul, dan kemudian 10 hari kemudian, pulau itu akan menghilang. Jadi kita hanya punya 10 hari di sini, jelas tetua ungu. Lin Tian tiba-tiba menyadari, tetapi di dalam hatinya dia mulai bergumam, sekali dalam 1000 tahun, pulau apa itu? Bisakah saya masih tidak terlihat? Lin Tian bingung dengan pertanyaan ini, tapi jelas semua orang tidak mengetahuinya. Dia hanya bisa berkonsentrasi melawan beberapa serangga beracun. Serangga beracun ini, dari semut pertama, lalu belalang, kemudian benda yang lebih besar, akhirnya ular, kelabang dan sebagainya. Tidak hanya itu, serangga beracun ini semakin sulit untuk ditangani, bahkan sekali, perlu beberapa pil untuk bertarung. Selain itu, cangkang serangga beracun ini sangat keras, sehingga pedang tidak bisa dipotong, sehingga mereka hanya bisa terus menggunakan pil. Tapi setelah beberapa saat, seekor ular piton muncul, dan ditutupi baju besi lin hitam. Pada saat yang sama, ia memancarkan cairan hijau. Lidah dari mulutnya bahkan merah dan tampak mengerikan. Orang-orang langsung terkejut, dan beberapa orang membuang pil, tetapi pil ini jatuh pada ular piton, yang tidak berpengaruh padanya. Sekarang kita sedang terburu-buru. Beberapa penatua berkata, apa yang hendaknya kita lakukan sekarang? Gunakan karakter. Xuan Hei berteriak, dan orang-orang segera menggunakan jimat untuk memperkuat jalan napas, dan kemudian mengenai semua jenis serangan. Pithon merasa tidak nyaman dan meraung. Kemudian dia memuntahkan cairan hijau dan memukul beberapa tetua. Penatua segera berubah menjadi tulang putih, dan yang lain takut untuk menghindarinya. Tetapi penatua hitam memandang Patriark, apa yang harus saya lakukan sekarang? Biarkan saja. Sang Patriark mengerutkan kening, jadi penatua Xuan Hei meminta semua orang untuk memaafkan. Tapi Pithon ini telah mengejar mereka, membuat banyak orang di belakang satu persatu menelan, sampai semua orang melihat hujan laut di depan, kejutan. Ada bantuan. Seseorang berteriak, mengeluarkan beberapa rune pada saat yang sama, melindungi dirinya sendiri, dan kemudian melintasi hujan laut. Hujan laut memiliki korosi yang kuat, dan Pithon beracun ini tidak berani masuk, jadi kami mengikuti contoh dan menyingkirkan Pithon. Tetapi ular piton itu tidak mau mengaum di alam liar sampai mereka tiba di tempat kosong melalui hujan laut, dan mereka lega satu persatu. Namun, lebih dari 100 penatua kehilangan lebih dari 20, sementara Tuan Xuan Hei melirik Patriark satu persatu dan berkata, lebih dari 20 orang hilang. Sang Patriark sangat tenang dan berkata, untung ada banyak jimat kali ini. Jika tidak, seperti sebelumnya, setengah dari mereka akan langsung hilang. Penatua Xuan Hei mengangguk dan bertanya, haruskah kita melanjutkan sekarang? Pergi. Ketika Patriark selesai berbicara, dia membawa semua orang ke depan, dan mereka tahu bahwa mereka telah memasuki tempat yang dalam, jadi mereka lebih berhati-hati. Sampai beberapa saat kemudian, seseorang melihat puncak gunung, sebuah lampu merah di puncak gunung dengan bersemangat berkata, lihat, ada istana. Beberapa orang yang datang sekilas mengusir istana dan berkata, ini kuilnya. Beberapa orang datang untuk pertama kalinya dan berkata, mari kita gunakan jimat terbang. Kamu tidak ingin mati, pergi saja. Beberapa penatua lama berkata kepada penatua baru, tetapi penatua baru tidak begitu mengerti, mengapa tidak. Penatua tua menjelaskan, ini adalah zona larangan terbang, jika tidak, Anda akan direnggut oleh burung yang mengerikan jika Anda menggunakan jimat terbang di udara. Burung jahat? Beberapa orang baru tidak memahaminya, dan Lin Tian ingin tahu apa itu burung jahat. Adapun Patriark, dia berkata, oke, jangan bicara omong kosong, semua orang melanjutkan. Semua orang ramah, dan kemudian melanjutkan, tetapi ada sesuatu yang bergerak. Beberapa orang dengan mata tajam berkata dengan panik, ada sesuatu. Sang Patriark segera mengingatkan orang-orang, hati-hati. Semua orang segera berjaga-jaga, dan Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka ada begitu banyak hal mengerikan di pulau kecil itu. Tapi untungnya, Lin Tian sama sekali tidak menganggap ini serius, tapi dia masih ingin berpura-pura. Pada saat ini, pohon anggur bunga keluar dari tanah dan langsung menembus beberapa orang. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tanaman merambat bunga ini. Para tetua lainnya takut menggunakan jimat pertahanan lagi, dan kemudian membuka jalan napas untuk menahan bunga dan tanaman merambat aneh ini satu persatu. Lin Tian berpura-pura takut dan bersembunyi di belakang Patriark dan bertanya, apa ini? Shiteng, bisa tumbuh di batu, tapi juga lebih keras dari batu. Sang Patriark mengerutkan kening, dan kemudian meledak menjadi kekuatan yang kuat. Dia meraih tongkat dengan satu tangan dan menariknya dengan keras untuk merobeknya. Lin Tian penasaran untuk menatap Patriark, terutama setiap kali lengan kanannya bekerja, ada kilatan emas di lengan kanannya. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, lengan ini tidak mudah. Sang Patriark tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi dia terus berjuang melawan bunga dan tanaman merambat. Para tetua tahu bahwa Patriark itu kuat, jadi mereka mendekat satu persatu, menyembah Patriark dan berkata, Patriark, kamu benar-benar kuat. Beberapa orang juga menyanjung, omong kosong, Patriark memiliki 20 juta jalan napas, tanaman merambat bunga ini, di mana dia bisa terjebak. 20 juta? Jika berhasil, bukankah 40 juta?
Tentu saja, kita harus memecahkan rekor semua penguasa klan laut hutan belantara. Mendengar ini, Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, semua bangsawan. Apakah ada patriark tua lain di klan laut yang sunyi ini? Ini mengejutkan Lin Tianjing. Bagaimanapun, dia tidak melihat patriark lain dan tidak tahu kekuatan mereka. Sepertinya kita harus mencari tahu tempat persembunyian para leluhur secara perlahan. Lin Tian harus memperlambat hukumannya kepada patriark. Saat ini, sang patriark menyelamatkan hidupnya berca penggunaan kata-kata orang-orang. Jika tidak, Lin Tian berencana untuk mengendalikan beberapa tanaman dan hewan liar dan merawat patriark dengan baik. Tapi sekarang Lin Tian hanya bisa berurusan dengan orang lain. Sampai mereka bergegas keluar dari daerah Huateng, selusin orang lagi hilang, dan tetua Xuan Hei menatap pemimpin sekte dan berkata, ada hampir 40 orang hilang. Tidak masalah. Hampir turun gunung. Sang patriark sangat tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa, dan terus memimpin orang-orang ke depan. Suara ramah tetua Xuan Hei, lalu terus memimpin kerumunan ke depan. Setelah beberapa saat, orang-orang melihat tangga, tetapi ada banyak bulu putih di sekitar tangga. Sang patriark segera mengerutkan kening, burung jahat itu ada di dekatnya. Penatua Xuan Hei berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana bulu ini bisa ada di sini. Beberapa tetua baru tidak tahu apa yang diwakili bulu ini, tetapi beberapa tetua lama takut satu persatu. Beberapa masih berkata, selama Anda melihat bulu ini, burung jahat itu pasti ada di dekatnya. Sangat mengerikan. Beberapa tetua baru bingung, sementara tetua lama itu sangat takut dan tidak tahu harus berkata apa. Sang patriark menatap orang-orang dan berteriak, cepat ke gunung, dan akan aman di istana. Ketika mereka mendengar itu, mereka segera mulai berlari. Lusinan orang bergegas ke tempat kejadian, tetapi mereka tidak membalas. Adapun Lin Tian, yang mengikuti kerumunan, dia bertanya-tanya seperti apa burung itu, yang bisa menakuti orang-orang ini seperti ini. Untuk sementara, tiba-tiba ada nyanyian burung di udara, kemudian bayangan putih besar muncul, dan orang-orang mendongak dan melihatnya, satu persatu, mereka ketakutan, burung jahat. Lin Tian juga mengangkat kepalanya dan melihat bahwa burung itu seputih salju, seperti merpati, tetapi perbedaannya adalah tubuhnya beberapa kali lebih besar daripada orang dewasa. Tidak hanya itu, burung jahat itu memiliki sepasang cakar hitam, dan menukik ke bawah dengan cepat. Di akhir adegan, seseorang ditangkap, dan kemudian burung jahat itu ditangkap, dan di udara, nyala api keluar dari mulut burung jahat itu. Pria itu berubah menjadi abu di tempat. Beberapa tetua baru melihatnya untuk pertama kalinya, dan wajahnya jelek. Kemudian burung jahat itu terus menyerang, dan resimen presbiterian jatuh satu persatu, sampai 20 orang terakhir bergegas ke istana kuno. Tapi Lin Tian sendirian. Ketika mereka memasuki istana dan akan bahagia, mereka melihat Lin Tian ditangkap dan mengambilnya. Ketika kami tidak bisa melihatnya, kami saling memandang satu persatu, tetapi tetua ungu itu tampak jelek dan berkata, sayang sekali dia sangat jenius. Penatua Xuan Hei juga berkata tanpa daya, saya ingin mengandalkan dia untuk terus menggambar, tetapi sekarang sepertinya saya tidak punya kesempatan. Sangat disayangkan bagi patriark. Bagaimanapun, jalan napas telah berubah. Dia belum mendapatkannya sepenuhnya. Tetapi ketika dia menemukan burung jahat itu, dia tidak punya pilihan selain berkata kepada orang-orang, mari kita pergi ke kuil. Bagaimanapun, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk masuk ke dalamnya. Namun, Lin Tian sedang duduk di pohon besar saat ini, dan burung besar itu berdiri di tepi Lin Tian. Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dia berkata, apakah kamu tahu mengapa aku ingin menangkapmu di sini? Di sini, lihat tinggi, lihat jauh, pemandangannya bagus. Lin Tian melihat sekeliling dan tertawa ketika dia menemukan bahwa pohon batu merah itu tingginya puluhan lantai. Burung besar itu tidak menyangka Lin Tian akan tertawa dan bersenandung, itu karena menurutku kamu berbeda dari mereka. Berbeda? Ya, Anda hanya memiliki 300.000 jalan napas, tetapi kecepatannya lebih cepat dari jutaan, puluhan juta orang saluran napas. Burung besar itu ragu. Lin Tian tersenyum, apa hubungannya denganmu menangkapku di sini? Orang biasa, jika aku menangkapmu, aku akan membunuhmu di tempat. Tetapi Anda tidak sama. Ketika saya menangkap Anda, saya menemukan bahwa Anda dirasuki oleh setan. Sihir. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, dan burung besar itu berkata, saya kira Anda pasti telah memperbaiki iblis. Lin Tian tersenyum pahit. Bisakah mereka yang berlatih sihir menghindari kematian? Tidak, aku bisa bermain perlahan. Bermain perlahan? Lin Tian tidak tahu arti dari ini, dan burung besar itu menjelaskan, ini hanya sekali dalam 1000 tahun. Jika Anda membunuh mainan ini, itu akan menjadi ribuan tahun. Ini sangat menyakitkan. Setelah itu, seekor piton unde adalah pohon itu juga berenang, dan piton ini yang barusan. Saya melihat ular piton berenang ke ujung cabang dan berkata, burung bodoh, ada baiknya Anda meninggalkan seorang pria, atau kami akan bosan sampai mati. Burung besar itu berkata dengan bangga, orang ini masih seorang devil mender. Oh, itu akan lebih baik. Piton itu berkata dengan bangga, dan Lin Tian bertanya-tanya apa yang istimewa dari apakah dia bisa memperbaiki iblis atau tidak.
Tetapi burung besar itu menatap Lin Tiandao, "Wah, jika kamu tidak ingin mati, kamu mulai berlari ke sini. Jika Anda dikejar oleh kami dalam waktu yang ditentukan, Anda akan dihukum. Jika tidak, Anda akan diberi hadiah." Lin Tian tersenyum pahit. "Kamu benar-benar memperlakukanku sebagai mainan? Apa? Masih belum puas?" Pithon memuntahkan air liur beracun sambil berbicara, sementara burung besar menertawakan Lin Tian. "Wah, di sini, kamu harus mendengarkan kami, atau kamu akan sangat kesakitan." Lin Tian memandang Liang Yi dan tersenyum, "Saya masih memikirkan siapa yang harus dibersihkan dulu." "Bersihkan? Ya. Anda masih ingin melawan kami?" Burung besar itu meremehkan cara, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah Anda pikir Anda baik? Wah, cakarku sangat tajam. Api saya di lapangan merah bisa membuat segalanya berubah menjadi abu." Burung besar itu berkata. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah burung iblis api." "Bagaimana mungkin saya tidak tahu?" Burung besar itu menatap Lin Tian dengan kaget. "Apakah kamu tahu asalku?" "Tentu saja." Lin Tian telah melihat banyak hal dan buku. Secara alami, dia tahu jenis burung ini. Tetapi Flamingo berkata, "Saya tidak peduli apakah Anda mengenal saya atau tidak, tetapi jika Anda mengenal saya, Anda bisa melakukannya. Kamu baik, tetapi ketika kamu bertemu denganku, kamu harus baik." Setelah Lin Tian selesai, dia berubah menjadi bayangan dan jatuh di punggung burung iblis api. Melihat Lin Tian berani naik di punggungnya, burung iblis api itu tertawa, "Beranikah kamu lari ke punggungku? Aku tidak hanya akan berdiri di punggungmu, tetapi juga menyerah padamu." Dengan itu, Lin Tian mengeluarkan cambuk tulang yang dia dapatkan dari Luohaina sebelumnya, dan kemudian menjerat burung itu. Burung iblis api ini tidak nyaman sekaligus, terutama jiwa naga di atasnya, yang telah mengeluarkan bau aneh, memaksanya lepas landas dan bergegas ke udara, dan kemudian terbang cepat di udara. "Saya tidak percaya. Aku tidak bisa meninggalkanmu." Flamingo terbang kemana-mana, tetapi Lin Tian menangkapnya dengan cambuk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak peduli bagaimana kamu terbang, itu tidak berguna." "Tidak mungkin." Flamingo tidak percaya, jadi dia terus berlari ke sana, dan ular piton itu segera berkata, "Burung bodoh, kamu akan membunuhnya seperti ini. Jika Anda melakukannya, Anda lakukan." Flamingo sangat marah, apakah dia mainan atau bukan? Namun, ketika keterampilan perangkap Lin Tian dibuka, momentum Flamingo segera melemah dan kecepatannya melambat, yang membuatnya takut. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Kemampuan untuk menjebak kekuatanmu." Lin Tian tersenyum, tetapi burung iblis api tidak mau terus berlari ke sana. Lin Tian harus mengeluarkan hantu itu pilar perangkap, dan saat tongkat itu muncul, burung iblis api merasa jiwanya akan diserap setengah sama, yang membuatnya panik. "Kamu. Jika kamu tidak ingin aku mengambil setengah dari jiwamu, kamu akan mematuhiku." Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi burung iblis api itu tidak mau, jadi dia menabrak tumpukan pohon. Ketika ular piton tidak bisa melihat jejak mereka, dia dengan cepat mulai berenang menuruni pohon untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Saat ini, di hutan, seluruh kepala flamingo ada di tanah dan tubuhnya ada di luar. Lin Tian di satu sisi tersenyum dan berkata, "Apakah Anda burung unta? Letakkan kepalamu di tanah." Flamingo menarik kepalanya dan mengguncang debu. Kemudian dia menatap Lin Tian dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Sangat sederhana, buat kontrak denganku dan aku akan mengampuni kamu." Lin Tian memegang pilar binatang yang terperangkap di kerajaan hantu dan tersenyum padanya. "Kami 4 binatang, tidak mungkin membuat kontrak dengan manusia," kata Flamingo. "4 binatang buas? Ya, selama kita membuat kontrak dengan manusia, mereka pasti akan mati." Jelas Flamingo. Tapi Lin Tian tidak mempercayainya. "Aku tidak pernah percaya hal semacam ini." "Oh, jadi Anda tidak takut mati?" Flamingo menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum pada flamingo besar dan berkata, "Ayo, coba saya lihat. Saya tidak akan mati. Saya tidak tahu ketinggian bumi." Setelah itu, burung iblis api mulai membuat kontrak dengan Lin Tian. Dalam proses pembuatan kontrak, Lin Tian merasa bahwa kekuatan kontrak itu sangat besar. Kekuatan semacam ini, apalagi jiwa orang biasa, yaitu jiwa abadi, akan dihancurkan, tetapi jiwa Lin Tian sudah menjadi jiwa ilahi. Kekuatan yang kuat baru saja memukulnya dengan gila beberapa kali, dan kemudian dia tidak melanjutkan, dan Lin Tian sepenuhnya menguasai kontrak. Melihat ini, burung iblis api benar-benar terpana dan menatap Lin Tian dengan wajah aneh. Adapun Lin Tian, dari ingatan burung iblis api, ada 3 hewan lain di pulau itu. Pithon adalah salah satunya, dan keempat binatang ini telah ada di sini selama ratusan ribu tahun. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat meninggalkan pulau itu, dan mereka hanya bisa menunggu manusia datang setiap 1000 tahun. Lin Tian ingin tahu mengapa mereka tidak bisa meninggalkan pulau itu, tetapi ada sebagian besar ingatan burung iblis api kosong, yang berarti ingatan sebelum mereka datang ke pulau itu telah terhapus. "Ingatanmu tidak lengkap." Lin Tian melihat petunjuk itu dan menatap Flamingo.
Flamingo merasa malu dan berkata, ketika saya memiliki ingatan, saya berada di pulau itu, dan saya tidak dapat meninggalkan pulau itu, kalau tidak saya akan diserang oleh guntur langit. Lintian menatap ke langit, siapa yang menyalakan guntur pulau ini? Entahlah. Bagaimanapun, kami berempat telah berada di sini selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak bisa pergi. Kami hanya dapat menemukanmu marah setiap 1000 tahun. Jelas Flamingo. Lintian ramah, tetapi saat ini Pithon muncul. Ketika dia melihat Lintian tidak mati, dia lega. Untungnya, kamu tidak membunuhnya. Namun, Flamingo menjawab Pithon, dia tidak sesederhana yang kita pikirkan. Apa? Apakah dia sangat menyenangkan? Pithon segera menjadi tertarik, dan burung iblis api tidak punya pilihan selain bermain sendiri sampai mati. Pithon tidak tahu artinya ini, tetapi Lintian memegang tongkat batu di satu tangan, menunjuk ke Pithon dan berkata sambil tersenyum, giliranmu. Pithon memandang Lintian dengan ragu. Apa maksudmu? Maksudku, aku akan membawamu. Lintian menertawakan ular piton, dan ular piton itu tertawa, kamu? Bawa aku? Anda sedang bermimpi. Pada saat ini, Lintian bergegas satu sama lain dengan bayangan, dan ketika pilar batu itu dekat satu sama lain, ular piton segera merasa jiwa sangat tidak nyaman, dan segera mulai memuntahkan cairan hijau. Tetapi cairan ini tidak berguna bagi Lintian. Ini menakuti Pithon. Adapun Flamingo, dia bergumam pada dirinya sendiri, dia bahkan tidak takut dengan racun orang ini. Lintian menatap Pithon dan berkata sambil tersenyum, jangan berjuang, itu tidak berguna. Pithon segera menjerat Lintian, dan kemudian membuka mulutnya, siap untuk memakan Lintian, dan perangkap binatang Lintian terbuka, ditambah pilar batu. Pithon itu terlalu sakit untuk bergerak sekaligus, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan di sana, dan Flamingo berkata, jika kamu ingin menjadi lebih baik, buatlah kontrak dengannya. Kontrak? Apakah dia tidak takut mati? Pithon berjuang, dan Flamingo menjelaskan, aku sudah membuat kesepakatan dengannya, dan dia tidak punya apa-apa. Pithon mengira dia telah mendengar hal yang salah, dan berkata, apakah kamu bercanda? Apakah dia akan baik-baik saja? Ya, dia baik-baik saja, kata Flamingo. Pithon lalu memandang Lintian, oke, saya akan mencoba. Lintian baru saja berkumpul, dan ular piton itu mulai membuat kontrak dengan Lintian, berpikir bahwa Lintian tidak akan mampu menanggungnya. Tetapi hasilnya sama dengan yang dikatakan burung iblis api, Lintian tidak memiliki apa-apa, dan ular piton itu memandang Lintian dengan aneh, tidak apa-apa? Apa? Pikirkan ada yang harus saya lakukan? Lintian bercanda, dan Pithon ragu-ragu, tidak, saya hanya ingin tahu mengapa Anda baik-baik saja. Saya memiliki jiwa yang kuat, jadi saya baik-baik saja. Ketika Lintian selesai, dia melihat kedua binatang itu, ada dua hewan di pulau ini. Yang satu suka tidur di batu, yang lain lebih bodoh dan suka mengambil barang-barang manusia, kata burung iblis api, ayo pergi dan lihat. Lintian berkata, biarkan kedua binatang itu memimpin. Setelah beberapa saat, Lintian datang ke tempat bunga dan rotan sebelumnya, dan ada seorang pria kulit hitam di samping tubuh di bawah bunga dan rotan. Aku melihat orang ini dengan baju besi lin. Dia seperti kadal. Saat ini, orang ini sedang mencari Huang Jie dari beberapa mayat dan memeriksa apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya. Xiao Hei, datang dan temui orang dewasa ini. Kata Flamingo, dan ular piton itu ada di sana menatap pria itu dan berkata, berhenti mencari. Apa yang baik tentang manusia? Pria itu berbalik dan menatap Lintian dan kedua binatang itu dengan aneh. Apakah menurutmu manusia adalah yang tertua? Apakah kamu bercanda? Dia bukan manusia biasa. Pithon memikirkan rasa sakit itu segera menjelaskan, dan burung iblis api juga berkata, ya, dia bisa lebih mengerikan dari yang kita pikirkan. Tetapi pria bernama Xiao Hei berkata, saya adalah Raja Kadal Hitam. Saya tidak mendengarkan manusia. Selesai berkata, kadal hitam ini naik tali ke samping, seluruh tubuh menghilang, tetapi Pithon itu tidak berdaya, orang ini, datang dan pergi tanpa jejak, tidak bisa menangkapnya sama sekali. Flamingo bahkan memandang Lintian Dao, jika saya terbang di udara, saya tidak dapat menemukannya selama dia bersembunyi. Tapi Lintian berkata sambil tersenyum, jangan lihat, dia masih di sini. Masih di sini? Kedua hewan itu ingin pergi, tetapi Lintian datang ke pohon merah dan menendangnya dengan keras. Pohon itu berubah menjadi kadal hitam. Pithon dan Flamingo tercengang, dan Raja Kadal Hitam bertanya-tanya, bagaimana kamu tahu ini aku? Kamu kadal hitam, dan kamu pandai mengubah warna, dan kamu juga pandai mengubah penampilan. Jadi barusan Anda berlari ke hutan dengan cepat, dan berubah menjadi pohon, dan mengubah warna Anda menjadi warna pohon merah di sekitarnya, bukan? Raja Kadal Hitam tidak berharap Lintian tahu semua tentang itu, sementara Pithon dan burung iblis api saling memandang, jelas mereka tidak berharap orang ini begitu tersembunyi. Lintian menatap Raja Kadal Hitam dan berkata, baiklah, giliran kita. Apakah kita? Raja Kadal Hitam memandang Lintian dengan aneh, dan Lintian tersenyum dan berkata, mereka telah membuat kontrak dengan saya. Giliranmu.
Raja Kadal Hitam segera menatap, bisakah mereka membuat kontrak denganmu? Ya, ada pertanyaan. Raja Kadal Hitam menganggapnya lucu, dan bahkan berkata, jika kita sangat manusia, manusia pasti akan mati, jadi jangan membodohiku. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pithon dan burung iblis api menjelaskan segalanya. Raja Kadal Hitam tidak percaya sampai Lin Tian mengeluarkan tongkat batu dan teknik menjebak binatang. Raja Kadal Hitam berkompromi, dan kemudian menyindir, jangan salahkan aku jika kamu mati. Setelah itu, Raja Kadal Hitam dan Lin Tian juga membuat kontrak. Setelah beberapa saat, Lin Tianping menjadi tenang dan menatap ketiga hewan itu dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya untuk yang terakhir. Raja Kadal Hitam menatap Lin Tian dengan heran. Bisakah kita benar-benar membuat kontrak? Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi biarkan ketiga binatang itu membawa mereka untuk menemukan pria yang sedang tidur itu. Itu tupai, tersembunyi di batu, mendengkur dan menggelegak. Gelembung itu bergerak saat meledak. Di luar, Pithon menampar ekornya langsung ke batu, dan tupai di dalam batu, seperti boneka kecil, berbalik dan pergi tidur. Ketiga binatang itu tidak mengatakan apa-apa sekaligus. Lin Tian mengeluarkan pilar batu dan meletakkannya di punggungnya. Pria itu segera keluar dan melompat ke pohon dan menatap Lin Tian. Siapa kamu? Kecepatan, sangat cepat. Lin Tian berbalik dan menatap tupai yang berdiri di pohon dan berkata sambil tersenyum. Ketiga hewan itu berbicara dengan tupai ini, tetapi tupai itu terselip. Kalian bertiga sangat lemah sehingga kalian diambil oleh manusia. Kamu tidak jauh lebih baik. Flamingo menjawab, sementara tupai berkata, itu tidak sama. Kecepatanku kelas 1, dan kekuatan penghancurku kelas 1. Ketiga binatang itu tahu bahwa tupai suka menyombongkan diri, jadi mereka tidak peduli padanya. Adapun Lin Tian, dia menatapnya dan berkata, kamu adalah si Shuizong. Kamu suka tidur di batu. Begitu Anda menghadapi ancaman, kecepatan Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah mendengar nada bicara Lin Tian, si Shuizong tertawa, hei, anak kecil, kamu mengenaliku. Tentu saja saya tahu. Lin Tian tersenyum, sementara si Shuizong berkata dengan bangga, kamu harus tahu bahwa aku akan datang. Kamu tidak bisa menyentuhku, dan jika aku membersihkanmu, aku bisa membuatmu menyukai batu-batu ini, yang akan hancur sebentar lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menyentuhmu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, saya yakin Anda tidak bisa menyentuh saya. Lin Tian tersenyum dan jalan napasnya mulai berubah, dari 300.000 menjadi lebih dari 4 juta. Tidak hanya itu, Lin Tian menempelkan simbol bintang 5 yang disempurnakan untuk dirinya sendiri, yang merupakan simbol tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Lin Tian sendiri. Jadi jalan napas Lin Tian melonjak menjadi lebih dari 20 juta. Akhirnya, Lin Tian menempelkan jimat terbang untuk dirinya sendiri, dan kemudian tertawa, sebaiknya kamu berlari lebih cepat. Melihat Lin Tian menggunakan begitu banyak rune, si Shuizong segera berkata, aku akan pergi ke bawah tanah dan melihat bagaimana kamu bisa mengejarku. Setelah itu, pihak lain segera bersembunyi di tanah dan menghilang di depan orang banyak. Senyum aneh Lin Tian menambahkan jimat pada dirinya sendiri, dan menghilang dari tanah. Ketiga hewan itu saling memandang, terutama Raja Kadal Hitam, yang sedih di wajahnya. Begitu banyak rune berharga, semuanya habis? Kamu hanya memiliki bayi di matamu. Burung-burung itu menyelipkan, tetapi Pithon itu baik Kidao, apakah Anda mengatakan orang ini dapat menangkap serangga tidur ini? Sleepworm adalah nama yang diberikan kepada tupai oleh 3 binatang. Sulit. Serangga tidur itu sangat tertutup. Burung iblis api ragu-ragu, dan Raja Kadal Hitam penuh dengan rune di benaknya, apakah Lin Tian bisa menangkap pria itu atau tidak? Sampai suara pena batu di dekatnya, pinus batu tidur keluar darinya, tetapi seluruh tubuh sedikit lelah dan berkata, aku tidak akan bermain lagi. Pada saat ini, Lin Tian berdiri di belakangnya, dan kerangka Jia Olong menangkapnya dan berkata dengan smile, apakah kamu masih berlari? Kamu memiliki begitu banyak rune, bagaimana aku bisa membandingkan denganmu? Pinus batu tidur ini sangat tertekan. Raja Kadal Hitam, yang menggunakan banyak rune, berkata dengan penuh semangat, banyak. Ya, terlalu banyak, untuk dilempar sampai mati olehnya. Itu tidur dengan cara pinus batu tak berdaya, tetapi Raja Kadal Hitam melihat ekspresi Lin Tian, seluruh wajah sakit hati. Lin Tian tidak peduli padanya, tetapi menatap pinus batu tidur. Ayo, buat kontrak. Pinus batu tidur memandangi 3 binatang lainnya, dan menemukan bahwa mereka harus berkompromi setelah semuanya dibuat. Sampai Lin Tian menurunkan keempat hewan itu dan bertanya, apakah kamu pernah ke kuil ini? Keempat binatang itu menggelengkan kepala, terutama burung iblis api berkata, begitu kita keluar dari istana, kita akan diperas oleh suatu kekuatan. Jika kita menerobos dengan keras, kita akan diserang oleh guntur. Itu benar. Pithon itu tidak berdaya, dan Lin Tian harus berkata, tunggu aku di luar aula, dan aku akan masuk sendiri. Setelah itu, Lin Tian dan keempat binatang itu datang keluar aula lagi. Lin Tian masuk sendiri, dan keempat binatang itu menunggu di luar. Pada saat ini, pinus batu tidur mengantuk lagi. Ketika dia menemukan batu, dia mengunyahnya beberapa kali dan berlari ke dalam untuk tidur.
Raja Kadal Hitam mengeluarkan cincin itu dan menghitung barang-barangnya. Pithon membosankan, berputar-putar di dekatnya, sementara burung iblis api terus berjalan di udara. Di aula, lusinan tetua yang tersisa berlutut di atas patung batu saat ini. Patung batu ini memiliki beberapa lengan, memegang banyak senjata batu, dan memancarkan sihir ki di atasnya. Saat orang banyak menyembahnya, suara langkah kaki datang dari belakang. Mereka segera berbalik dan bertanya-tanya bagaimana ada langkah kaki di belakang mereka, sampai Lin Tian muncul dalam kegelapan, memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, akhirnya aku menemukanmu." Ketika mereka melihat Lin Tian, mereka semua terkejut. Secara khusus, Tetua Ungu berdiri dan berkata, "Bukankah kamu telah dibawa pergi oleh burung jahat itu?" Sang Patriark dan yang lebih tua juga memandang Lin Tian dengan keraguan, dan orang lain maju untuk mengajukan pertanyaan. Lin Tian tahu apakah harus berbohong atau tidak. Jadi Lin Tian menjelaskan, "Burung bodoh ini, bawa aku pergi, lempar aku ke pohon, dan berniat menggunakanku sebagai mainan. Saya mengambil kesempatan untuk menambahkan beberapa jimat untuk diri saya sendiri, dan kemudian melarikan diri. Itu saja." Penatua Ungu yang berikutnya, dan Tetua Besar Xuan Hitam juga maju untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Berapa banyak rune?" "Ya, beberapa simbol yang saya tinggalkan sebelumnya digunakan dengan gila-gilaan." Lin Tian menjelaskan. Xuan Hei memandang Patriark, dan Patriark tahu bahwa Lin Tian diracuni oleh dirinya sendiri, dan dia tidak akan menipu dirinya sendiri bagaimanapun caranya, jadi dia sangat lega kepada Lin Tian, dan tersenyum dan berkata, "Kembali saja." Dengan itu, sang Patriark naik dan menarik Lin Tian ke samping. Lalu dia berkata kepada patung di depannya, "Ayo, berlutut dan sembah patung di kuil. Itu akan memberi kita kekuatan." "Beri kami kekuatan?" Lin Tian menatap patung itu, berkat Patriark. "Hanya berlutut dan bermeditasi di sana. Kemudian kesadaran kita akan menjadi satu dengan surga, seperti mimpi. Ketika kita bangun, jalan napas kita akan berlipat ganda." "Benarkah?" Lin Tian berpikir itu terlalu misterius. Sang Patriark tersenyum dan berkata, "Ya, berlututlah." "Berlutut?" Lin Tian tidak mungkin melakukannya, dan dia dengan sengaja memilih untuk duduk dan berkata, "Kakiku sakit saat aku berlari barusan, jadi sebaiknya aku duduk." "Jika kamu duduk, itu tidak akan berhasil." Sang Patriark berkata, dan Lin Tian Xiao berkata, "Saya bisa mencoba." Sang Patriark tidak banyak bicara, tetapi memandang orang-orang, "Ayo lanjutkan." Kemudian semua orang terus berlutut dan bermeditasi, sementara Lin Tian menatap orang-orang ini. Setelah beberapa jam, orang-orang ini secara bertahap memiliki lapisan cahaya hitam, dan kemudian Lin Tian melihat jiwa mereka terbang ke patung batu. "Saya tidak tahu apakah jiwa itu terbang." Lin Tian merasa sangat aneh, jadi dia naik dan melihat orang-orang ini satu persatu, dan menemukan bahwa mereka seperti tidur. Lin Tian penasaran untuk pergi ke tepi batu dan melihat batu aneh itu, siapa yang melakukan hal ini, dan bagaimana binatang buas di pulau itu datang. Lin Tian ingin mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini, jadi dia meletakkan tangannya di patung itu, dan kemudian kesadarannya menembus ke dalamnya. Kemudian, Lin Tian melihat ruang yang aneh, seperti mimpi. Sekarang dalam mimpi ini, roh para tetua dan patriark ada di sana, tetapi orang-orang ini mengira mereka sedang bermimpi, jadi mereka bahagia satu persatu. Sang Patriark bahkan lebih bersemangat dan berkata, "Ketika kita bangun, kita akan menjadi lebih kuat." Orang-orang mengangguk, dan Lin Tian menatap mereka seperti orang bodoh. Benar-benar sekelompok idiot. Pada saat ini, cahaya ungu melewati kehampaan, dan kemudian jiwa-jiwa ini ditembus menjadi cahaya ungu yang lemah tanpa kesadaran. Ketika Lin Tian melihat cahaya ungu, dia menemukan bahwa beberapa orang memiliki beberapa nafas cahaya ungu, dan beberapa hanya memiliki satu. Ini membuat Lin Tian penasaran, jadi dia menatap orang-orang ini dan menemukan bahwa salah satu dari mereka kuat dan yang lainnya lemah. Apakah ini yang lemah dari masa lalu? Ketika Lin Tian penasaran, jiwa-jiwa tertidur satu persatu di dalamnya, dan cahaya ungu menyala pada mereka. Pada saat yang sama, pusaran ungu berkedip di kehampaan. Satu persatu, jiwa-jiwa itu bingung, seolah-olah mereka telah melupakan sesuatu. Mereka berdiri di sana dengan cara yang membosankan, dan bahasa lama berasal dari pusaran di udara kosong. Bahasa ini, Lin Tian tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa mendengarkannya diam-diam, dan lampu ungu pada jiwa-jiwa ini berkedip liar. Beberapa lampu ungu redup diaktifkan seolah-olah, satu persatu, kuat sampai suara menghilang dan pusaran menghilang. Jiwa-jiwa ini tidak kembali, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi, seperti dalam mimpi, sampai beberapa hari kemudian, jiwa-jiwa ini terbang keluar dari patung. Lin Tian juga kembali ke pikirannya, duduk kembali, dan kemudian memikirkan tentang perubahan pada hari-hari ini adalah variasi dari roh. Variasi roh adalah sejenis kekuatan yang dapat menembus ke dalam jiwa dan membuat tubuh lebih kuat. Tetapi jiwa ini akan dikendalikan oleh enchanter, seperti berjalan dalam tidur, yang tidak melakukan apa-apa. Seperti inilah orang-orang ini saat ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, dan ingatan di patung batu itu juga kosong. Sampai orang-orang ini bangun dan melihat jalan napas mereka berlipat ganda, mereka sangat bahagia.
terutama Patriark, yang telah mencapai lebih dari 40 juta, berkata dengan penuh semangat, hebat. Alis Lin Tian terkunci. Bagaimana varian roh ini bisa berada di tempat seperti itu, dan dari mana kastor suara itu berasal? Kami tidak tahu. Lin Tian sedang berpikir sama sekali. Ketika Penatua Zi menemukan bahwa Lin Tian tidak memiliki perubahan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak berubah? Penatua Xuan Hei di satu sisi berkata sambil tersenyum, itu pasti cara yang salah baginya untuk duduk. Orang lain berpikir itu masuk akal, dan Patriark bertanya kepada Lin Tian, mengapa kamu tidak berlutut dan mencoba? Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, baiklah, saya 300.000. Bahkan jika saya menggandakannya, itu hanya 600.000. Ini jauh lebih buruk daripada jutaan, puluhan juta lainnya. Para tetua berpikir itu masuk akal, dan Patriark tersenyum dan berkata, ya, Anda memiliki perubahan jalan napas, jauh lebih baik dari ini. Ketika mereka mendengar jalan napas berubah, mereka semua tampak iri, dan Patriark bangkit dan berkata, oke, kali ini sudah berakhir, kita harus pergi. Saya melihat bahwa Patriark membawa semua orang keluar aula, tetapi memikirkan binatang buas di luar. Patriark memandang semua orang, keluarlah, kamu akan lebih santai, tetapi kamu harus berhati-hati. Orang-orang mengangguk, bagaimanapun juga, mereka tidak ingin mati di sini. Garis itu, mari kita mulai, menargetkan kapal-kapal di luar pulau. Setelah itu, mereka bergegas keluar secara terpisah, dan tidak peduli apa yang mereka miliki, mereka langsung bergegas keluar pulau. Sang Patriark membawa Lin Tian bersamanya, tetapi setelah berlari beberapa saat, 4 binatang buas yang mengerikan tiba-tiba muncul di sekitarnya. Sang Patriark meminta Lin Tian untuk tinggal di sana, dan kemudian dia menatap keempat hewan itu dan melepaskan jalan napas, saya memiliki lebih dari 40 juta jalan napas, akan takut padamu? Hewan liar membuat segala macam suara ganas, dan Lin Tian berkomunikasi dengan mereka melalui kontrak, pukul saja dia seriously. Ya, bos. Keempatnya menjawab secara pribadi. Saat ini, Sang Patriark tidak tahu Lin Tian ingin membersihkannya. Pithon memuntahkan banyak racun hijau, dan Patriark tidak berani menyentuh racun, jadi dia dengan cepat menghindarinya. Pada saat ini, burung iblis api memuntahkan. Sang Patriark harus menghindarinya lagi, tetapi dia belum berdiri teguh. Tiba-tiba, dia tenggelam di bawah kakinya dan lubang yang dalam muncul, yang digali oleh batu tidur. Tidak hanya itu, Raja Kadal Hitam masuk ke dalam lubang dan berubah menjadi batu besar, berdiri di samping Patriark. Sang Patriark tidak tahu. Sebaliknya, dia menatap lubang dan berkata, kamu. Dengan itu, Sang Patriark menempelkan jimat terbang untuk dirinya sendiri, berniat untuk terbang keluar dari lubang, sementara Pithon menyemprotkan cairan ke atasnya. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan Patriark di bawah. Dia hanya bisa bersembunyi di alur di bawah boulder ini, dan kemudian memarahinya, aku bersembunyi di kantor pusat, kan? Tetapi pada saat ini, batu besar itu tiba-tiba meraung, menekan Patriark ke bawah, dan jalan napas Patriark. Ada apa? Setelah itu, Sang Patriark membukanya dengan penuh semangat, dan kemudian batu besar itu berubah menjadi Raja Kadal Hitam, dan cairan di atas kepala terus berjatuhan. Tidak hanya itu, tetapi juga nyala api burung iblis. Untuk sementara, Patriark menggunakan semua jenis cara pertahanan. Tetapi bahkan jimat pertahanan hanya bertahan untuk waktu yang singkat, yang tidak cukup untuk 4 hewan liar. Akhirnya, ketika Shizong yang sedang tidur menyeret Sang Patriark keluar, Sang Patriark sedang sekarat. Lin Tian datang ke sisi Tuhan, dan binatang buas bersembunyi di kegelapan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Lin Tian menepuk wajahnya dan membangunkannya, tetapi Patriark membuka matanya dengan bingung, melihat bahwa itu adalah Lin Tian Hou, dan melihat sekeliling, di mana saya? Kamu baru saja diserang oleh 4 hewan liar. Sekarang mereka telah pergi untuk menyerang orang lain, aku akan mengambil kesempatan untuk mengeluarkanmu. Kata Lin Tian. Sang Patriark sangat lemah saat ini, tetapi untuk bertahan hidup, dia berkata dengan terampil, baiklah, aku akan memberimu penawarnya ketika aku berbalik. Terima kasih. Bawa aku pergi dari sini. Sang Patriark takut orang-orang itu akan kembali, jadi dia mulai bergegas. Lin Tian ragu-ragu, saya hanya memiliki 300.000 jalan napas. Aku khawatir mereka akan menyusulku, jadi aku berencana untuk menyembuhkanmu dulu. Penyembuhan? Ini terlalu lambat. Sang Patriark tidak mau, apalagi sekarang dia telah membusuk dan terbakar di mana-mana, dia tidak dapat segera pulih. Lin Tian meyakinkan, jangan khawatir, saya punya cara untuk segera pulih. Benarkah? Ya, tapi aku akan menggunakan beberapa simbol denganku, jadi jiwamu akan tidur sebentar lagi. Tidur sebentar? Sang Patriark gelisah. Lin Tian tersenyum pahit, ada apa? Apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Saya. Lin Tian menghela nafas, jika saya ingin membunuh kamu, aku tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Aku akan membiarkanmu terus hidup dan dihancurkan sampai mati di lubang yang dalam ini. Sang Patriark berpikir itu masuk akal, jadi dia berkata, oke, ayolah. Lin Tian mengeluarkan beberapa jimat dan menempelkannya padanya untuk memastikan bahwa jiwanya tidak akan melarikan diri atau berhubungan dengan dunia luar.
Setelah itu, Lin Tian merapal mantra hipnotis lain untuk membuatnya tidur. Setelah semuanya selesai, Lin Tianxie tertawa, dan kemudian Yuan Shen memasuki patriark. Menatap 4 hewan di dekatnya, dan kemudian tidur di tucau Pirus. Raja Kadal Hitam melotot, kalau tidak, bagaimana kita bisa dijatuhkan olehnya? Python berkata, baiklah, berhenti bicara omong kosong dan diamlah. Flamingo terbang ke udara, berputar-putar untuk mencegah kecelakaan. Saat ini, dalam subjek ini, roh Tuan itu ada di sudut, dan ada dinding cahaya ungu di sekelilingnya untuk menjaga dia. Ketika Lin Tian Yuan God masuk, roh patriark terkejut dan berkata, bagaimana kabarmu? Aku harus mulai dengan jiwamu untuk membantumu pulih dengan cepat. Lin Tian serius. Sang patriark bertanya setelah berkata, lihat, bisakah saya segera mengobatinya? Lin Tian menatap dinding ungu dan tembus pandang dan bertanya, apa ini? Bagaimana Anda bisa menjebak jiwa Anda? Sang patriark ragu-ragu, di laut liar, selama itu adalah patriark, akan ada ini. Sang patriark akan memiliki ini? Lin Tian bertanya dengan aneh, dan patriark berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan tanya lagi, bantu saja saya dengan perawatan saya. Lin Tian berkata dengan serius, jika aku tidak bisa mendekati jiwamu, aku tidak akan bisa menyembuhkanmu. Jadi aku harus menemukan cara untuk menyeberangi tembok ini atau menyeberangi tembok ini ke jiwamu. Tetapi patriark bersikeras, ini tidak mungkin. Aku akan mencoba. Lin Tian meletakkan tangannya di dinding, dan ditembak langsung. Sang patriark menghela nafas, tembok ini mungkin menyerang orang luar. Lin Tian senang bahwa dia tidak secara paksa menyerang pihak lain sebelumnya, jika tidak, menurut situasi ini, dia tidak dapat mengambil pihak lain, tetapi membiarkan pihak lain melarikan diri. Tapi sekarang, Lin Tian bisa mempelajarinya perlahan, jadi dia datang ke dinding dan berkata kepada patriark, jangan khawatir, saya akan mencoba lagi. Iya. Pada saat ini, Lin Tian datang ke sisi tembok dan mempelajarinya dengan cermat. Dia menemukan bahwa tembok itu sangat kuat dan sulit untuk menghancurkannya dengan paksa. Tapi Lin Tian punya ide. Dia melihat perubahan jiwa Yuan Shen, dan pada saat berikutnya dia menjadi sama dengan penguasa, bahkan nafas yang sama. Sang patriark tercengang. Kamu, apa yang kamu mampu? Psikedelik, itu bukan masalah besar. Lin Tian berkata, tetapi sang patriark terkejut, karena jika kemampuan ini digunakan dengan baik, itu sangat mengerikan. Jadi patriark ingin berbalik dan membiarkan Lin Tian belajar sendiri. Setelah Lin Tian berubah menjadi dirinya saat ini, dia berjalan melewati dinding dan datang ke sisi patriark untuk mengembalikan penampilan aslinya. Sang patriark memandang Lin Tian Hao sebentar dan berkata, selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Selama kamu tidak bergerak. Lin Tian tersenyum, dan kemudian, tangan, itu menyentuh jiwa satu sama lain. Pada saat berikutnya, dia tidak ragu untuk memasuki segel jiwa. Sang patriark menyadari bahwa dia tidak menatap sampai jiwanya dimasukkan ke dalam segel. Jiwa, bicaralah perlahan kembali. Lin Tian tersenyum aneh, berjalan keluar dari dinding, dan kemudian meninggalkan ruang kesadaran. Setelah kembali ke tubuhnya sendiri, Lin Tian Xiao menatap patriark yang perlahan kembali kepada Tuhan. Sang patriark tampak pucat dan menatap Lin Tian dengan ngeri. Kamu, apa yang telah kamu lakukan padaku? Jiwamu telah ditandai olehku. Jika aku mau, aku bisa melepaskanmu. Lin Tian tersenyum pada patriark. Kamu selingkuh? Pada saat ini, sang patriark menemukan bahwa dia telah sepenuhnya ditipu dan dalam temperamen yang buruk. Lin Tian saling menertawakan. Ketika Anda memberi saya pil racun, bukankah Anda mengadu saya? Ketika patriark mendengar ini, dia segera mulai bernapas, jika kamu menghapus jiwaku, kamu tidak akan mendapatkan penawarnya. Lin Tian tertawa, sebenarnya, saya sudah menyingkirkan racun dari pil racun itu. Tidak mungkin. Sang patriark menatap Lin Tian dengan mata besar dan tidak bisa mempercayainya. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, jangan katakan ini tidak ada artinya. Pada saat ini, keempat binatang itu datang, dan sang patriark berkata dengan ngeri, lagi pula itu akan mati, tidak masalah. Mati? Ya, keempat hewan liar ini mengerikan. Bahkan jika kamu menjatuhkan jiwaku, itu tidak berguna. Sang patriark tahu bahwa situasinya sudah berakhir, tetapi dia tidak punya pilihan. Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, lupakan memberitahumu, keempat binatang ini sudah lama kembali kepadaku. Apa? Sang patriark menatap, dan keempat binatang itu berkata dengan hormat kepada Lin Tian, tuanku. Ketika Tuhan melihat bahwa keempat binatang itu menghormati Lin Tian, seluruh pria itu terkejut seolah-olah dia terjebak. Lin Tian menatapnya dan berkata, ada pertanyaan? Sang patriark kembali ke pikirannya dan berkata, apakah Anda membiarkan mereka menyerang saya? Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengambil jiwamu? Lin Tian tersenyum pada patriark, dan patriark berkata, kamu adalah penjahat. Jauh darimu. Lin Tian menertawakan patriark, tetapi patriark tertekan. Anda. Ya, patuhlah, atau akan buruk bagimu jika kamu melawan. Lin Tian tersenyum pada patriark. Saat ini, sang patriark terluka di sekujur tubuh.
Jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri. Selain itu, jiwanya diambil oleh Lin Tian. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Lin Tian. Dalam menghadapi situasi seperti itu, sang patriark akhirnya menghela nafas. Oke, saya berkompromi. Lin Tian kemudian tersenyum. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jangan menjawabnya secara acak. Lagi pula, ingatanmu bisa tersapu olehku. Menyapu ingatanku? Sang patriark menatap, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jiwamu telah ditandai olehku. Saya ingin mencari memori yang sangat sederhana. Sang patriark mulai merasa tidak nyaman dan berkata, kamu, apa yang ingin kamu tanyakan? Pertama, kemana perginya semua penguasa pembuang laut sebelumnya? 10.000 tahun yang lalu, Anda Huang Haizong bekerja sama dengan orang-orang dari aliansi Tiangu untuk menghadapi Iblis Chong. Di mana orang-orang dari aliansi Tiangu? Sang patriark menatap Lin Tian dan berkata, apa yang kamu lakukan? Anda hanya perlu menjawab saya. Anda tidak perlu tahu apa-apa lagi. Lin Tian memandang patriark, dan patriark ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, setiap kali kita memilih patriark baru, mereka akan pergi ke Pulau Iblis dan tidak pernah keluar lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ke Pulau Iblis, tidak pernah keluar lagi. Ya, selama mereka memilih patriark baru 3 hari kemudian, mereka akan turun tahta dan kemudian pergi. Sang patriark menjelaskan. Lin Tianhu bertanya, dalam keadaan apa setiap patriark turun tahta? Setiap 5.000 tahun, seorang patriark baru akan dipilih dan turun tahta. Semua bangsawan dipilih oleh yang terakhir. Lin Tian bertanya, patriark menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah 5.000 tahun, setiap patriark akan bermimpi, dan kemudian memilih penerus dalam mimpi itu. Lin Tianhu ragu, mimpi. Ya, itu mimpi. Setelah patriark selesai berbicara, seluruh orang menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian terus bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari aliansi kuno hari itu? Kamu bilang itu yang lebih tua? Ya, di mana? Dia telah berkultivasi di pulau terpencil di luar Pulau Iblis. Sang patriark berkata, dan Lin Tian berkata, apakah kamu melihatnya? Setiap 100 tahun, saya akan pergi dan mengiriminya beberapa bahan kultivasi. Bahan budidaya? Lin Tian ragu, dan patriark berkata, itu hanya beberapa batu peri, atau bantu dia menemukan beberapa batu liar, pil, DLL. Lin Tian mengerti dan berkata, ketika kamu kembali, kamu akan membawaku kepadanya. Sang patriark segera menatap, apa? Ada pertanyaan? Dia tidak melihat orang luar, hanya patriark. Ini aturannya. Jika dia melihatku membawa orang luar, dia tidak akan keluar untuk menemuiku. Sang patriark menjelaskan. Lin Tian ragu-ragu, saya akan menemukan jalan kembali. Sang patriark memandang Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian berkata, pergi, bawa kamu ke perahu. Setelah itu, Lin Tian membawa patriark dan pergi, tetapi tidak ada serangga beracun dan hewan liar di jalan, yang membuat patriark bertanya-tanya, apakah Anda sudah membawa semua orang dari pulau ini? Tidak, tapi keempat orang ini sudah cukup. Lin Tian menjawab dengan ringan, dan sang patriark ragu, bagaimana Anda menurunkannya? Kamu tidak perlu tahu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mengabaikannya dan mengirimnya ke sisi perahu. Dia pergi ke pulau itu lagi. Para tetua kapal mengepung patriark. Patriark, ada apa denganmu? Ketika dia melihat bahwa lebih dari 40 juta master jalan napas telah diselamatkan oleh Lin Tian, dia menatap mereka satu persatu.